Teman-teman yang sedang mempersiapkan tes seleksi perguruan tinggi, yuk kita belajar bareng bahas soal-soal tes masuk PTN. Tes IUP ITB, subjek P6. Kita baca dulu soalnya. A certain amount of argon gas undergoes a quasi-static process from state A to state B, then to state C, and back to state A, as shown in the figure. Think of argon gas as an ideal gas. A graphical sketch of gas temperature as a function of volume in the possible AB process is. Sebelumnya di sini ada term atau istilah yaitu quasi-static process. Static itu artinya diam. Berarti quasi-static process itu adalah proses perubahan yang terjadi secara sangat lambat. So, the question atau pertanyaannya adalah graph atau grafik temperature terhadap volume. Jadi, grafik yang disediakan di soal adalah pressure volume graph. Sementara kita harus ubah grafik ini ke dalam bentuk temperature volume graph. Ada besaran atau kuantiti yang sama yaitu volume, tapi kita harus ubah pressure ke temperature. Pertanyaan di sini adalah proses AB. Jadi kita fokus ke proses AB. Volumenya naik dan pressure-nya juga naik. Dari graf yang pertama, AB proses merupakan grafik linear function. Atau secara matematis kita bisa tulis y equals to mx plus c. Di y-axis kita punya pressure, sehingga kita bisa tulis di sini P equals to m, x-axisnya volume, mv plus c. Sementara itu untuk grafik temperature volume, kita harus cari tahu terlebih dahulu apakah grafiknya merupakan linear function seperti option A dan B. Ini linear function. Yang B juga linear dengan gradien negatif. Kemudian untuk grafik CDE itu merupakan quadratic function atau fungsi kuadratik. Bagaimana caranya kita menemukan grafik yang tepat untuk temperature volume graph? Cara yang pertama adalah di sini kita sudah punya satu persamaan dan kita harus mengkombinasikan persamaan itu dengan persamaan dari ideal gas. PV sama dengan nRT. Yang mana kita harus eliminasi pressure ke dalam bentuk lain, sehingga kita ubah persamaan ini jadi P equals to nRT over volume. Nah, kita substitute value ini ke dalam persamaan grafik yang pertama, karena kita harus menghilangkan atau mensubstitute pressure. nRT over volume equals to mv plus c. Tahu jika kita ubah ke dalam bentuk persamaan garis, ini menjadi T equals to M, V-nya ke atas jadi V square plus CV. NR-nya di bawah kita tulis NR over NR. Dari grafik ini kita tahu bahwa T merupakan y-axis dan V itu adalah x-axis. Sehingga jika kita tulis persamaan matematisnya, ini akan menjadi ax square plus bx. Dan ini merupakan fungsi kuadratik untuk garis yang terbuka ke atas. Sehingga jawabannya adalah D. Mengapa kita pilih grafik yang terbuka ke atas? Karena di sini A-nya bernilai positif. Untuk nilai A lebih besar dari 0 atau positif, itu nanti grafiknya terbuka ke atas, dan untuk nilai A kurang dari 0 atau angka negatif, grafiknya terbuka ke bawah. Untuk soal selanjutnya, ini tentang electricity. Two voltage sources
Two identical resistance and an ideal ammeter are arranged into a simple circuit as shown in figure A. Jadi sini adalah rangkaian paralel ya, gambar A. The voltage source E1 is a voltage source whose voltage can be varied, while the voltage source E2 is fixed. The graph between the current read on ammeter and the amount of voltage E1 is shown in figure B. If the voltage at the source is E1 equals to 0, the voltage difference between points B and E in the circuit is. Jadi di sini jelas pertanyaannya adalah voltage difference atau potential difference between point B and E. Yang mana titik B and E ini adalah cabang dari sirkuit tersebut. Terdapat aturan untuk rangkaian paralel bahwa total voltage yang ada di masing-masing cabang akan sama dengan total voltage yang ada di source. Sehingga kita bisa tulis VBE equals to E1 plus E2. Nah, di sini dikatakan if the voltage at source is E1 equals to 0, sehingga VBE equals to 0 plus E2, atau kita bisa tulis E2 karena nilainya ini 0. Jadi tugas kita adalah mencari value of E2. Kemudian kita bisa menggunakan angka-angka yang terdapat di dalam grafik B untuk mencari nilai E2. Dari rangkaian paralel pada gambar A, kita bisa memperoleh persamaan total EMF atau total voltage E1 plus E2 equals to I, total resistance-nya R over 2. Sehingga kita bisa substitute angka-angka yang terdapat pada graf B ke dalam persamaan ini. Nah, di graf B ini kita punya dua titik. Titik yang pertama yaitu titik 0,5 dan 5, kemudian titik yang kedua 3 dan 10. Kita mulai substitute angka ke dalam persamaan. Ketika voltage yang pertama 0,5 plus E2 equals to I1 is 5 R over 2. E2 minus 5 over 2R equals to negative 0.5. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya ketika kita substitute titik yang kedua itu 3 dan 10 ke dalam persamaan, maka persamaan ini akan menjadi E1 is 3 plus E2 equals to 10 R over 2. Sehingga kita bisa tulis ulang E2 equal E2 minus 10 out of 2R equals to negative 3. Kita bisa sederhanakan persamaannya. E2 minus 10 dibagi 2, 5R equals to negative 3. Ini persamaan yang kedua. Kita eliminasi. E2 minus 5 over 2R equals to negative 0.5. E2 minus 5R equals to negative 3. Nah, di sini kita akan mencari value of E2 sehingga kita harus eliminasi R dengan cara mengalihkan persamaan yang pertama dengan 2. Sehingga 2E2 minus 5R equals to negative 1. Then E2 minus 5R equals to negative 3. Kita bisa kurangi. Jadi itu negatif 5 dikurang negatif 5, 0 equals to 2. Sehingga kita bisa peroleh bahwasanya itu sama dengan 2. Atau jawabannya adalah D.
BE equals to E2 equals to 2 volts.